Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur buat pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Jika kita masih bisa memasuki hari ini, hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, kita tahu bahwa semuanya ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kita. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Di dalam perikop ini berbicara tentang seorang muda yang datang menemui Yesus. Ya, orang muda ini selain dia adalah orang yang muda, di dalam Matius mencatat bahwa dia adalah orang yang saleh. Artinya dia melakukan segala tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Dia berusaha untuk mentaati hukum Taurat, sehingga dia selain orang yang muda, dia juga adalah orang yang saleh. Kemudian dia bukan hanya seorang yang muda dan saleh, tetapi dia juga seorang muda saleh yang kaya raya. Karena di dalam perikop firman Tuhan ini dikatakan bahwa banyak hartanya. Ya, dia adalah seorang muda yang banyak hartanya. Kemudian yang berikut dikatakan bahwa dia bukan hanya kaya, tetapi di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Masih muda, dia kehidupan keagamaannya dia adalah seorang yang saleh, dari segi hartanya dia adalah orang yang kaya raya. Kemudian juga di dalam status sosial dia masyarakat dia adalah seorang pemimpin. Itu dicatat di dalam Lukas. Nah, dikatakan bahwa orang muda ini datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus kemudian mengajukan satu pertanyaan. Dia bertanya kepada Yesus demikian, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, dari pertanyaan ini kita bisa mengerti dua hal. Yang pertama yaitu bahwa dia belum memiliki kepastian hidup yang kekal. Dia belum memiliki kepastian akan keselamatan. Walaupun dia sudah berusaha melakukan segala tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tetapi dia masih merasa belum memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu dia datang kepada Yesus, dia bertanya, perbuatan baik apa lagi yang harus dia lakukan supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Dia berpikir bahwa ya segala kesalehannya, segala ketaatannya di dalam melaksanakan hukum Taurat itu belum cukup. Dia merasa masih ada yang kurang. Sehingga dia berpikir bahwa hidup yang kekal itu adalah berdasarkan perbuatan-perbuatan baik. Ya, ini alasan dia datang kepada Yesus karena dia belum memiliki hidup yang kekal, kepastian keselamatan, kepastian akan hidup yang kekal. Banyak orang yang seperti demikian, walaupun dia sudah taat melaksanakan tuntutan agamanya, tetapi dia belum memiliki kepastian akan keselamatan, kepastian akan hidup yang kekal. Nah, kemudian yang kedua, ya, dari pertanyaan ini kita bisa mengerti ada kemungkinan bahwa orang muda yang datang kepada Yesus ini dia menyombongkan kehidupan kesalehan. Karena pada waktu dia tanya kepada apa yang harus aku perbuat, Yesus katakan, kamu harus melakukan ya tuntutan-tuntutan di dalam hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya, kemudian juga harus menghormati orang tuamu dan mengasihi sesamamu.
Kemudian setelah Tuhan Yesus katakan demikian, orang muda itu katakan bahwa semuanya itu telah dia lakukan. Apalagi yang masih kurang, apalagi yang masih kurang. Nah, dia merasa bahwa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah sempurna di dalam melakukan tuntutan hukum Taurat, baik mengasihi sesama, menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, ya semuanya itu dia sudah lakukan. Apalagi yang masih kurang. Nah, ya dia menyombongkan kesalehannya. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang sudah sempurna di dalam melakukan segala tuntutan hukum Taurat. Oleh karena itu dia bertanya satu pertanyaan, apalagi yang masih kurang? Nah, pertanyaan ini yang penting Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi yang masih kurang? Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Yesus, satu hal yang harus kita mengerti, bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu. Yesus mengetahui bahkan sampai kedalaman hati manusia, segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Apalagi yang masih kurang. Tuhan Yesus katakan, hanya satu kekuranganmu. Ya, langsung Yesus menunjukkan apa yang kurang pada diri pemuda ini. Dia masih muda. Oke. Dia kaya raya, dia hidup saleh, dia sebagai seorang pemimpin yang memiliki status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Itu bagus. Tetapi Tuhan Yesus langsung memberitahukan kekurangan pemuda ini. Dikatakan, ini kekurangannya, perhatikan. Pergilah, jualah segala harta milikmu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus langsung menunjukkan kepada kekurangan yang ada pada pemuda ini. Mungkin kalau dia tanyakan pertanyaan ini kepada manusia yang biasa, pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara dan saya, kita tidak dapat menjawab pemuda ini. Kita melihat bahwa pemuda ini adalah orang yang sudah sempurna. Tetapi ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Yesus, Yesus langsung memberitahukan apa kekurangannya. Yaitu rupanya bahwa hatinya melekat kepada hartanya. Hartanya yang banyak itu ya membuat hatinya terpikat di situ. Sehingga ketika Tuhan Yesus katakan, ya, pergilah jualah segala harta milikmu, lalu kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dikatakan bahwa pemuda itu yang kaya raya, yang saleh ini, seorang pemimpin ini, dia pergi dengan sedih hatinya karena banyak hartanya. Rupanya pemuda ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kehidupan kesalehannya, ya status sosialnya, ya tidak membuat dia lebih dekat dengan Tuhan. Hatinya bukan melekat kepada Tuhan, tetapi hatinya melekat kepada hartanya. Ini yang menjadi kelemahan daripada pemuda ini, hingga dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Mestinya hatinya melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada harta. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Tuhan Yesus tahu sampai ke dalam hati saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti malam ada persekutuan doa. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang menghampiri Tuhan. Kita terus bersandar kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi saudara dan saya di dalam segala aktivitas, kehidupan, usaha, pekerjaan, di dalam pelayanan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.